Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap dengan materi hari ini? Hari ini adalah tema ke-8, subtema kedua, dan pembelajaran ke-1. Hari ini kita mempelajari tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berdasarkan angan-angan atau fantasi pengarang. Jadi, berisi rekaan dari pengarang tersebut. Bukan berdasarkan kisah nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, ataupun tafsiran pengarang terhadap suatu peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan atau bayangan semata. Contoh cerita fiksi adalah cerita rakyat. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran cerita rakyat? Ya, benar. Cerita rakyat adalah cerita pada zaman dahulu yang diwariskan secara turun-temurun dengan lisan. Cerita rakyat memiliki unsur intrinsik sebagai berikut. Yang pertama, tokoh atau pelaku dalam cerita. Yang kedua, watak dari tokoh. Nah, watak dalam cerita ini dibedakan menjadi dua. Ada watak baik atau protagonis dan juga watak tidak baik atau antagonis. Yang ketiga, latar cerita atau setting cerita. Latar cerita dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, latar waktu, contoh pagi, siang, sore. Yang kedua, latar tempat, contoh di hutan, di kerajaan, di halaman sekolah, di lapangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana, contoh sedang sedih, gembira, terharu, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang keempat adalah tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan cerita atau pesan yang ada dalam cerita dari penulis cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca cerita. Nah, anak-anakku, perhatikan contoh cerita di bawah ini. Nah, anak-anakku, perhatikan contoh cerita rakyat berikut ini. Setiap saat, setiap waktu. Nah, tugas kalian yang pertama adalah membaca kembali cerita rakyat Semangka Emas dengan teliti. Yang kedua, ceritakan kembali cerita rakyat tersebut menggunakan bahasamu sendiri dan tulislah di buku tugas. Yang ketiga, analisislah unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Tulislah hasil analisismu pada buku tugas. Kumpulkan pada guru untuk mendapatkan penilaian.